Kayaknya kita emang gak usah berharap terlalu banyak ya setiap ada webtoon karya ilustrator Indonesia yang dijadikan ke versi live action. Karena udah pasti pembawaan versi movie dengan versi komik jelas beda. Pasutri Gaje adalah judul webtoon Indonesia yang sudah memiliki jutaan penggemar dari seluruh daerah. Menjadi live action ketiga webtoon Indonesia setelah Terlalu Tampan dan Egnoid, ekspektasi terhadap serial yang satu ini pastinya tinggi dong. Tapi pada akhirnya ya kita sebagai penonton emang sebaiknya harus selalu nurunin ekspektasi ya. Hai Sourcer, selamat datang di channel Klik Source dan sekarang kita berada di segmen LMI Let's Movie Discussion. Di segmen kali ini Min Source mau review jujur film Pasutri Gaje yang udah tayang sejak 7 Februari lalu. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja review. Sebagai salah satu penggemar yang dari dulu udah ngikutin webtoonnya sejak lama, kekecewaan melihat versi live action karakter-karakter Pasutri Gaje ini tentunya ada ya. Apalagi saat melihat pemeran Adimas dan Adelia yang diperankan oleh Reza Rahardian dan juga Bunga Citra Lestari ini umurnya rada ketuaan kan. Apalagi karakter Meka dan Ningsih yang diperankan oleh Arifin Putra dan Zaza Utari ini juga cukup jauh ya dari bayangan Min Source. Tapi nih yang jadi poin plusnya menurut Min Source pribadi, film ini malah kebantu banget sama aktor-aktor lainnya yang basicnya komedian seperti Indro, Andre Taulani, Kiki Saputri dan juga Tarzan, serta beberapa aktor-aktor komedian lainnya, sehingga menjadikan film ini bergenre romance komedi. Apalagi visual efeknya yang dibikin ala-ala komik ini bener-bener bagus banget dan jadi nilai plus. Jadi bisa dibilang ya ini menutupi kekurangan kekecewaan kita melihat pemeran utamanya, sekaligus menutupi kekurangan yang ada pada serial ini. Min Source nih cukup seneng ya yang meranin Rani sebagai kasir minimarket ini adalah Kiki Saputri, karena ya cocok banget aja gitu peranannya di dia sebagai mbak-mbak kasir yang GR-nya selangit. Karena acting Kiki yang lucu jadi nggak bikin kita sebel, nggak kayak waktu kita baca webtoonnya nih yang dimana kita tuh kesel banget bin emosi ngelihat si Rani waktu lagi ngegodain Adimas atau lagi ke-GR-an pas ketemu sama si Adimas. Nah, Rani versi Kiki di movie-nya ini bikin Min Source malah jadi ngakak terus ngelihat dia yang ke-GR-an banget setiap kali ketemu sama si Adimas. Lalu buat Ningsih nih, ya pastinya ada sedikit kekecewaan gara-gara pemilihan aktornya tuh jauh banget. Yang seharusnya Ningsih itu kan rasnya putih bule, tapi malah jadi ras kulit hitam di movie ini. Pergantian ras ini tuh ngingetin Min Source sama film Putri Duyung di Negeri Barat. Ya, kalian pasti tahu apa itu filmnya. Mungkin sih karena setiap live action itu tujuannya ngambil inti ceritanya lalu dibuat versi lain dari versi animasi atau versi komiknya. Live action itu mungkin gak selalu bertujuan untuk berusaha memvisualisasikan apa yang ada sesuai dengan versi animasi atau versi komiknya. Jadi memang fokusnya itu selalu lebih ke ngambil inti ceritanya terus dibikin versi yang beda deh. Acting Zaza jadi Ningsih di sini cukup bikin Min Source terhibur banget ya, karena dia tetap menjadi gadis yang bucin banget sama Meka. Bedanya kalau di versi movie-nya itu ada tambahan kalau Ningsih itu bucin ke Mekanya tuh kayak ala-ala opa-opa Korea gitu. Tapi sayangnya ya, menurut Min Source, gap umur antara pemain Ningsih dan Meka di sini terlalu jauh. Jadi Min Source waktu ngeliat Arifin Putra yang jadi Meka dan Zaza yang jadi Ningsih ini malah serasa ngeliat kayak paman sama keponakan. Duh, kalau nonton film ini nih, kita kayaknya emang harus ngelupain umur asli pemainnya deh. Walau Min Source tahu hal ini tuh susah banget dilupain dan kita para penonton jadi kurang ngefeel banget pas nontonnya. Kalian setuju nggak sama Min Source? Terus nih, buat pemeran utamanya, kalau kata Min Source ya, BCL sebetulnya nggak buruk-buruk banget jadi Adelia. Malah aktingnya cukup pas sebagai Adelia. Visualnya BCL di sini itu terlihat awet muda dan model rambutnya pun dibikin sama persis kayak Adelia di versi komik. Tapi kalau Adimasnya nih, maaf, kalian pasti setuju deh sama Min Source kalau Reza Rahardian sebagai Adimas ini kunang banget. Aktingnya sih pasti cukup oke, tapi visualnya terlalu jauh deh sama Adimas. Dan entah kenapa ya, walaupun Reza udah berakting dengan baik dan sebagus mungkin, Min Source tetap nggak bisa ngefeel sama sekali lihat dia jadi Adimas. Hanya melihat Reza itu ya dia sebagai sosok suami yang chemistry-nya cocok aja sama BCL. Kepikiran gak sih kayaknya baru kali ini deh, baru di film ini Reza Rahardian tuh rasanya tuh gagal gitu loh meranin sosok karakter.
Padahal biasanya kan kalau di film-film manapun dia pasti berhasil kan, mau jadi karakter yang baik atau jahat sekalipun. Gimana menurut kalian? Oke, secara keseluruhan, Min Source mau kasih rating film ini 7/10. Jujur ya, Min Source tertarik buat nonton film ini ya karena aktor-aktor sampingannya yang juga seorang komedian, bukan karena pemeran utamanya. Tapi meskipun begitu, Min Source tetap nungguin sih film Pasutri Gajah live action ini ada sequel yang keduanya. Soalnya Min Source mau lihat anak-anaknya Adelia yang kembar cowok, dan juga konflik tetangga baru yaitu Dewina dan Pak Damar. Min Source penasaran banget nih siapa yang bakal meranin Dewina sama Pak Damar kalau mereka muncul di versi movie-nya. Min Source juga cukup penasaran kalau nanti ceritanya Meka sama Ningsih di live action bakal dilanjutin apa enggak. Dan kalaupun dilanjutin, nanti bakal gimana ya di versi movie-nya? Mengingat nih ya, gap umur antara pemainnya yang cukup jauh. Apakah hal ini bisa menciptakan chemistry yang cocok banget seperti di komiknya? Ya, kalaupun nanti ada sequelnya, kita lihat aja ya. Buat sourcers nih yang udah nonton film ini, coba komen aja ya pendapat kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!